Halo, sahabat Pokop, teman-teman bonsai Indonesia. Jumpa lagi dengan saya, Rudi Julianto, dalam channel YouTube Pokop Art. Teman-teman, kembali kita berhadapan dengan pohon ini. Ya, ini adalah pohon sancang yang saya mulai pekerjaannya atau pembuatannya kurang lebih 1,5 tahun yang lalu. Sempat mengalami masa di mana kita tidak menangani pohon ini karena kondisi kesehatannya tidak memungkinkan untuk ditangani. Nah, ini setelah sehat kemarin, video yang terakhir atau video previous-nya terdahulu itu sudah mulai saya tanganin lagi, dan inilah hasilnya. Inilah hasil penanganan dari kurang lebih 2 bulan yang lalu. Nah, sekarang saya akan melanjutkan lagi proses dari pohon ini ya. Proses dari pohon ini yaitu tetap masih pada pemilihan-pemilihan. Kalau ini udah ke pemilihan anak ranting. Pemilihan anak ranting, nanti kita lihat apakah saya sudah perlu melakukan pengawatan atau tidak. Kalau tidak, saya hanya melakukan cutting-cutting aja. Karena ini memang masih dalam proses pembuatan kerangka. Kerangka artinya kalau sancang cabang ranting, anak ranting ini masih kerangka. Dia bisa mecah sampai ke level 5. Cabang ranting, anak ranting, cucu ranting, cicit ranting bisa. Jadi pada proses anak ranting, dia masih dalam pembentukan kerangka. Jadi apa yang saya lakukan sudah terhadap cabang dan ranting, saya pikir sudah lewat kira-kira 2-3 proses sebelum ini. Saya sudah menentukan cabang rantingnya, tapi nanti dilihat apakah ada penambahan cabang ranting, nanti kita lihat ya. Ini sebaiknya saya langsung kerjakan dengan melakukan cutting atau membuka terlebih dahulu. Kita ikuti prosesnya, teman-teman. Ya, setelah melakukan pemeriksaan di beberapa cabang ranting yang ini tadi, saya memutuskan untuk kali ini tahap dari pohon ini adalah mulai dengan mengkonsentrasikan tumbuh apa yang kita butuhkan. Kemudian nanti kita kawat ya. Jadi tetap prosesnya tidak bisa misalkan seperti ini. Ini seolah-olah mahkotanya udah rimbun gitu kan. Tetapi ini adalah kondisi tajuk yang carut marut, harus kita pisah, harus kita struktur. Ya, seperti ini sudah saya lakukan di sini. Ini adalah cabang, kemudian cabang mecah ke ranting 2. Nah, ranting ada pertumbuhan anak ranting ini. Ya, anak ranting, ya kan. Nah, dari sini kita akan teruskan dia, akan saya kawat untuk diarahkan lebih ke bentuk-bentuk perantingan sancang yang sebenarnya. Ya, jadi saya sudah akan mulai melakukan pemilihan seperti ini, dan kita kawat nanti. Kita kawat, kita bentuk sampai ke mana? Sampai ke anak ranting saja. Ya, ini juga lihat cabang mecah menjadi ranting, kemudian arahnya tidak terarah, nanti kita arahkan ya, seperti ini. Nanti kita arahkan. Nah, pada sancang kita boleh memotong apabila besaran ini sudah cukup. Kita boleh memotong, teman-teman. Habis seperti ini. Nanti dia akan tumbuh. Tidak ada masalah. Jadi daun ini kita rontokkan semua, tidak akan masalah. Kecuali kalau memang ingin diperbesar, ini juga masih ingin diperbesar, ujungnya tidak dipotong ya. Jadi begitu. Nah, ini saya akan lakukan pemilihan di mahkota dan semuanya. Nanti saya akan kembali dalam kondisi pohon sudah terpilih seperti ini. Saya akan memberikan beberapa contoh pemilihan nanti.
Nah, ini sudah selesai teman-teman. Jadi inilah hasil yang saya lakukan pada proses kali ini, yaitu melakukan pemilihan menuju ke ranting dan anak ranting. Karena cabang-cabangnya ini sudah, bahkan tadi sempat memperbaiki gerak dasar beberapa pohon yang tadinya lurus, ya seperti pohon yang kecil ini, tadinya lurus karena mempunyai pertumbuhan yang bisa saya arahkan kemari, saya maksimalkan sampai ke gerak batangnya jadi berkelok seperti ini. Nah, disinilah nanti kita bisa mempelajari bagaimana pengaruh pertumbuhan pada sebuah bahan bonsai. Ya, artinya kita bisa melakukan ini bisa dilihat ya. Kita bisa melakukan sebuah gerakan tanpa mengarahkan pengawatan. Jadi tadinya pohon ini tumbuhnya ke atas, kemudian ada belokan kemari kita potong, belok lagi kemari kita potong, belok lagi ke sana. Nah, akhirnya sampai menemukan gerakan ataupun tekuan yang kita kehendaki memang ya. Jadi ini tadinya lurus ke atas, tapi karena ada pertumbuhan belok, maka kita manfaatkan dengan proses cut and grow. Jadi nanti khusus untuk pohon ini, ya, dari batang yang lurus ke atas, dia belok ke arah belakang sedikit, kemudian maju ke depan lagi. Saya akan memanfaatkan di sini untuk menjadi mahkota dari pohon ini. Nah, jadi ini adalah mahkotanya nanti. Ada beberapa juga ini termasuk ya. Jadi dari arah yang lurus kemudian bisa berbelok seperti ini. Nah, ada pemotongan di sini, kemudian pertumbuhan mengarah ke pertumbuhan yang kita kehendaki. Itulah yang perlu diperhatikan pada saat kita melakukan cutting pada proses pertumbuhan yang memang tahapnya masih seperti ini. Nah, selanjutnya ranting dan anak ranting ini akan kita kawat, kita arahkan lagi. Kali ini kita sudah tidak menggunakan teknik cutting lagi, kita akan menggunakan pengarahan untuk pengawatan untuk diarahkan sesuai dengan arah yang secara keseluruhan ide dasar desainnya. Jadi arah tumbuh, kemudian sinar matahari, itu semua kita perhatikan dalam proses pengarahan yang selanjutnya ini. Sebelumnya saya putar dulu ya kondisinya ya. Jadi apa yang perlu kita besarkan tetap tidak dipotong ujungnya. Biarkan dia narik dulu untuk pertumbuhan yang lebih pesat dan nantinya menuju ke pembesaran yang kita inginkan. Oke, sekarang selanjutnya saya akan sekaligus memperbaiki perakarannya. Jadi ini sudah lama sekali terbenam di dalam lumut, yang asalnya dia saya buat rongga-rongga di batunya untuk menaruh medianya. Sekarang media udah tembus ke tanah, ke bagian bawah dari batu ini. Ini dulu ditanam di batu ya. Teman-teman perlu diketahui, saya udah melakukan penanganan pohon ini kalau nggak salah 4 kali. Nanti linknya akan saya share di deskripsi. Ya, tadinya pohonnya tidak seukuran ini, tadinya pohonnya agak lebih kecil. Ya, sekarang udah gendut-gendut seperti ini, udah besar-besar.
cukup lumayan. Jadi kesan kokohnya pohon akan lebih terlihat. Oke, ini akan saya buka. Nanti bisa dilihat pada video pertama bagaimana saya menanam pohon ini ya, dari awal, dari bahan stek. Ini akan kita cek perakarannya bagaimana. Nah, ini saya udah melepas lumutnya. Kemudian bisa dilihat di sini akar sudah banyak yang apa ini, over the rock. Jadi melintas di batu. Padahal tadinya saya tanam di dalam rongga yang batu saya gali. Karena saya menambahkan tanah liat untuk memasang lumut. Kemudian banyak akar yang keluar ataupun merambat di tanah liat dan akhirnya seperti mencengkeram batu ya. Nanti akan lebih jelas, saya akan melakukan pembersihan dengan disemprot, akan lebih jelas nanti terlihat akar-akarnya bagaimana.
ini sudah selesai. Saya tadi, bagaimana tadi kita melakukan penyisiran akar atau membuang akar-akar yang pertumbuhannya kurang bagus. Nah, ini sekarang hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi memang setting pohon ini nanti akan begini, bukan kemarin tertutup lumut semua, jadi akarnya terlihat seperti ini ya. Perlu diketahui teman-teman, ini sekaligus saya sharing bahwa akar akan lebih cepat membesar apabila dia tidak tertanam di dalam media. Nah, misalkan ini terbuka, ini nanti akan membesar lebih cepat daripada dia ditanam di media. Nah, itu aja. Jadi nanti diharapkan akar-akar yang kecil-kecil ini bisa semakin lama semakin besar, sehingga pohon-pohon ini akan terlihat lebih kokoh penanamannya. Oke, ini saya putar dulu. Nah, ini bagian-bagian akar, sebagian yang melintas di batunya ya, akan terlihat natural. Nanti kalau dia udah membesar terlihat kokoh, seolah-olah sekelompok pohon ini memang hidupnya di sebuah tebing kayu, tebing batu. Potnya nanti akan kita ganti dengan pot yang lebih tipis dan diberikan halaman yang lebih luas lagi. Oke, sekarang saya akan lanjut lagi dengan melakukan pengawatan untuk mengarahkan cabang ranting yang perlu saya arahkan. Kita ikuti prosesnya. Terima kasih telah menyimak. Semoga ini bermanfaat. Tetap ikuti terus channel YouTube Bokop Art untuk segala info, teknik, dan sharing saya membuat bonsai. Tetap semangat, mari kita berkarya, karya bonsai Indonesia, bonsai tropis, konsepnya Bokop. Salam Bokop.